Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita semua bisa kumpul kembali di tempat ini untuk beribadah di International Miracle Center Ministry. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini, siang ini, dan kita rendahkan hati dan tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu menyertai kehidupan kami setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk Engkau hadir di tengah kami dalam ibadah siang ini di tempat ini di Simprok Teras. Bila saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami di International Miracle Center Ministry. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti akan firman-Mu, biarlah hati kami bukan menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, kami mau terus Tuhan ada di dalam hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami memandang Engkau Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu Tuhan, berbicara pada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat terindah, saat kami ya Tuhan ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menceritakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya. Dalam segala keadaan Tuhan, Engkau Kristus tetap sama. Engkau terus mengasihi setiap kami. Engkau selalu mencintai setiap kami Tuhan. Bagian kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Bagian kami menceritakan kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkati. Terima kasih. Mari kembali nyatakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berikan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Terima kasih. Kau Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat
Dia dan syukur hanya bagimu dan Yesus. Fasih segala segala kemungkinan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamat. Mari nyatakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, yang Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang berarti. Semua bangkit berdiri nyatakan kepada Tuhan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu. Balas kasih-Mu Yes. Segala pujian, segala dan syukur. Segala saat kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami dibebaskan Tuhan, kami dibebaskan Tuhan, Tuhan, dengan segenap hati kami mau bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan setiap kami Tuhan. Sialah Yesus, biarlah segala hormat,
Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Oh, yes. Amin. Ya Tuhan, ku sanggup. Yesus, sanggup. Mari rasakan hadiratnya memenuhi setiap kita. Nyatakanlah segala pujian, segala ya, dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya bagi. Biarlah ini keluar dari mulut kita, dari hati kita. Dengan apa kami membalas Tuhan kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan, segala Engkau dahsyat Tuhan. Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Depan kami dibangkitkan Tuhan. Karena kami berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Kami mau terus memuji-muji-Mu. Bersorak, menceritakan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita mau terus bersorak, kita mau kasih salam kanan kiri kita dan berikan senyuman yang terbaik. Karena saya percaya semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Satu Tuhan setiap kita. Haleluya. Kami datang pada Tuhan. Mau menyembah, membawa setiap hati kami. Membawa hidup kami kepada Tuhan. Menyatakan bersama di hadapan Tuhan. Ya, oh, masih setia dan semangat terus kata jauh.
Setiapmu dalam siapa sungguh engkau tak berikan lagi sesuatu Yesus kasih tahu Yesus Yesus kita bangkit biasa Dia berkuasa di bumi di surga. Dia dahsyat, dia Allah yang perkasa. Berkuasa di bumi di surga. Berkuasa dalam kemuliaan. Dia dahsyatnya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita lebih dari pemenang, luar biasa. Memberikan kekuatan baru setiap hari ya. Waktu kita boleh merasakan hadirat Tuhan, waktu kita boleh merasakan pimpinan Tuhan.
kita akan memberikan persembahan. Kita akan sama-sama satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang sungguh luar biasa mengasihi setiap kami. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat kami Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini. Kalau kami boleh ya Tuhan, hidup sampai saat ini Tuhan. Semua anugerah-Mu Tuhan, semua kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat yang kami terima Tuhan, semua dari-Mu Tuhan. Dan biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, saat ini kami mempersiapkan persembahan yang terbaik Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya Tuhan kasih-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Boleh terus ya Tuhan ada dalam hidup kami boleh rasakan Tuhan. Kami mau terus buka hati kami Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Dan kami siap Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami boleh ya Tuhan memakai Tuhan setiap apa yang kami miliki, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan. Bahkan mereka berkekurangan ya Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Inilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang boleh diberikan. Kiranya Tuhan yang dimuliakan. Kita semua diberkati. Amin. Dan sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita juga akan diberkati oleh kesaksian, pengalaman pribadi dari puji Tuhan kalau kemarin tepat 3 bulan kita mengadakan ibadah. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, sungguh luar biasa. 3 bulan dan 3 jiwa boleh dimenangkan, dibaptis. Dan boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan terus berkata, Tuhan terus ada memimpin kehidupan kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat kita. Dan kita akan mendengarkan beberapa kesaksian. Sebelumnya mungkin Ibu Nita akan menyampaikan sesuatu. Shalom saudara, ada sukacita, amin, saudara diberkati, amin. Nah kebetulan yang satu masih dalam perjalanan, jadi saya kali ini mau mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kita ini gereja, ada beberapa yang tanya gereja kita ini dari naungan siapa. Jadi kita ini adalah cabang dari Los Angeles.
jadi badan hukum kita dari Amerika. Tapi di sini kita mempunyai yayasan untuk yayasan kemanusiaan dan kebaktian ini dilindungi oleh yayasan ini. Namanya AMCM yaitu Indokasi Meraih Citra Mulia. Kalau kita ibadah dibilang International Benefit Center Ministry. Nah, kali ini saya mau memperkenalkan siapa saja yang duduk dalam kepengurusan yayasan tersebut, Yayasan Indokasih ya. Dan kita juga seperti biasa pengumuman hari bahwa kita sudah membangun tiga gereja di Sumba itu dari tahun 2008 dan sedang mengerjakan pemboran air bersih di Sumba dan 3 titik ya. Dan juga kita punya nanti juga dijelaskan lebih jelasnya lagi oleh Wan, Bapak yang membawa pengumuman ya. Jadi kita juga ada program 7.000 sepatu untuk orang-orang daerah Sumba. Jadi kali ini saya mau memperkenalkan siapa saja board yang edukasi meraih citra mulia. Dan itu berdiri 3 bulan tepat seperti Ibu song leader, Bu Elisa mengatakan bahwa 3 bulan dan 3 jiwa. Dan kali ini juga saya ambil kesempatan untuk memperkenalkan kebetulan hadir. Yang satu sedang sakit ya, kita berdoa supaya kesembuhan terjadi pada Ibu Jenny. Jadi saya mengundang Ibu Ria, Ibu Riana untuk supaya diperkenalkan pada jemaat bahwa ini adalah boardnya. Ibu Riana Herlina, ya dia juga adalah dosen dari ITI. Jadi siapa yang punya murid, yang punya sekolah di ITI ya, Ibu Ria ini sebagai pengawas daripada Yayasan Indokasi. Jadi komisarisnya kemudian ada Bu Fenti, Bu Felicia, sorry. Felicia ini adalah ketua yayasan ya. Kalau naik MRT ingat mukanya dia karena dia ikut dalam proyek MRT. Jadi dia kerja untuk company Taiwan company dan Ibu Fenti ya. Beliau adalah sekretaris gereja. Sekretaris yayasan itu. Jadi sekretaris gereja dengan yayasan berbeda ya. Ini adalah yayasannya Ibu Fenti yang kita suka lihat. Kemudian satu lagi Ibu Jenny Bendahara, Jenny Hendrawan, kebetulan lagi sakit, kita berdoa ya supaya kesembuhan terjadi. Dan pembinanya adalah saya sendiri, ya, Nita Gunawan. Jadi terima kasih buat boardnya, jadi saudara bisa tahu ini adalah board-boardnya dan kepengurusan gereja setiap harinya. Ibu koordinator dan Bapak koordinator ya kita sudah perkenalkan ya dengan juga yang tim di sini. Terima kasih Ibu Ria, Ibu Felicia dan Fenti perempuan semua ya puji Tuhan. Baiklah, kita sudah ini aja ya, sekalian pembagian sertifikatnya kita masuk dalam. Terima kasih Ibu Gembala. Kita bersyukur boleh sama-sama sehati, kita boleh membangun gereja Tuhan. Dan biarlah hidup kita terus dibangun atas dasar iman dan percaya kita kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan. Buat semua Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau hidup. Kalau kami hidup bagimu Tuhan. Dan biarlah hati kami terus menyembahmu Tuhan. Mata kami terus memandangmu Tuhan. Sehingga dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Engkaulah kebenaran yang menyelamatkan setiap kami. Mari nyatakan bersama. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku berdoa ku nyatakan janjiku kepada
Kalau ku hidup, yes Tuhan, ku hidup di janji setiap kami Tuhan. Hati kami mau tetap menyembah Yesus. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama kami hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan seumur hidup kami, Yesus. Yesus, Kau benar yang menyelamatkan, Kau memberikan hidup dan berkat. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Hidup dan ramu. Ayo bangkit berdiri bersama.
Kau sangat baik. Terima kasih Yesus. Kau sungguh sangat Tuhan. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kalau siang hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh berdiri menyembah memuji namamu, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Kalau kami boleh ada siang hari ini, kami boleh hidup itu semua karena kasih anugerahmu semata. Yesus. Terima kasih banyak Bapak buat kebaikanmu. Terima kasih. Biarlah mata kami selalu memandang kepadamu. Biarlah dunia ini tidak membuat kami gelap mata Tuhan. Tapi biarlah mata rohani kami tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah iman percaya kami. Kau tambah-tambahkan hari Tuhan. Sehingga kami semakin percaya dan semakin kuat. Dan kami semakin percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup. Kau yang memberkati kami, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menyembuhkan, mengangkat kami, dan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak buat kesempatan yang Kau berikan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami usir, kami katakan dalam nama Yesus. Ruangan hati kami, agar kami bebas merdeka mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Amin. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang begitu baik. Duanya kepada Ibu Gembala, Nita, dan juga Bapak Gembala yang ada di Amerika, buat Rudi Gunawan. Saya kalau dari tadi kalau saya nggak tahan, saya pasti udah mewek tuh. Nita berdiri di sini, saya ingat aja karena saya jadi ingat saya berdiri tahun 2005. Sebelum saya masuk firman Tuhan, karena ini saya mau katakan, kan Bu Devi bilang ceritanya firman Tuhan hari ini tentang kebangkitan iman. Saya tadi waktu parkir saya bilang sama istri saya kesini nih saya ingat tahun 2005. Ada dua hal yang saya ingat. Pertama, begitu repotnya Nita ngurusin, kalau nggak salah waktu itu masih 3 anak kecil-kecil. Kita dari rumahnya diantar ke pelayanan, kalau nggak salah ke LA ya. Itu yang satu tiduran, yang satu ngasih makan, mobilnya berantakan semua dengan makanan. Saya ingat itu. Dan yang kedua adalah dia cerita gimana berjuangnya, karena saya tahu lah, memang saya nggak terlalu dekat, tapi saya tahu yang namanya Nita Gunawan lah seperti apa. Dan dia bilang dia mau cari gereja, beli gereja gitu. Waktu dia ngomong sebetulnya saya juga nggak masuk akal, mungkin ya gereja kan mahal di Amerika. Nah terus mereka cerita, yang saya ingat nanti kalau salah dikoreksi nih ya. Yang saya tahu dia kelilingin, tadi saya bilang sama istri saya dia kelilingin loh itu tempat itu tiap hari sampai kalau nggak salah sempat Gunawan cerita dibilang ini orang kayak kurang-kurang waras ngapain muter-muterin. Tapi istri saya bilang itu yang namanya iman, makanya saya bilang saya juga nggak bisa kalau disuruh kayak Nita sama Gunawan nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa niru orang lain. Tuhan udah kasih talenta masing-masing. Yang saya percaya adalah kita kalau punya iman jangan iman keroyokan. Betul ya, kan anak-anak zaman sekarang saya, oh iya mohon maaf nama saya Lius Pongo. Nah masih ingat puji Tuhan, nggak ingat juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ada satu nama yang kita nggak boleh lupakan adalah namanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya kesini bersama dulu pacar saya, sekarang jadi istri saya namanya Agustini, tapi dipanggilnya Agus. Gitu. Ya, terima kasih udah ngedampingi, jadi kalau ditanya, saya respect lagi ke yang tadi yang saya mau katakan, istri saya bilang ya kita nggak mungkin seperti itu, ya memang nggak mungkin, makanya iman tuh nggak bisa, oh kalau dia bisa gue pasti bisa, belum tentu juga. Bukan berarti nggak mungkin, tapi bisa mungkin, tapi kan nggak mungkin. Saya juga sekarang contohnya gedung ini saya puterin 10 kali nanti biar jadi gereja saya, kayaknya juga kan nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi yang saya mau katakan adalah makanya saya kalau nggak tahan dari tadi, saya orangnya agak gampang kena gitu, jadi saya berusaha nahan gitu, nanti kalau nggak jadi kayak keseduh-seduh saya nggak jelas ngomongnya. Tapi yang saya mau katakan adalah
Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Iman itu nggak bisa seketika datang, karena saya tahu Nita Gunawan kayak gimana, habis-habisan lu. Jadi habis-habisan banget. Saya di sini nggak ada titipan pesan apapun. Pokoknya saya begitu Nita berdiri di sini, saya langsung kayaknya saya lagi duduk. Kebetulan dulu anak-anak kecil, anak-anaknya masih kecil, saya duduk dekat situ waktu di Los Angeles. Jadi saya melayang berapa tuh 18 tahun yang lalu. Amin. Nah pada saat itu pun saya ada iman yang Gunawan tumbuhkan ke saya. Waktu itu mau final saya ingat tahun 2005. Itu kejuaraan dunia di Los Angeles. Saya bukan manajernya Pak Rudi Hartono. Tapi kan saya harus ada di lapangan. Gunawan bilang gini, dia panggil saya mungkin jangan kaget ya. Ada bahasa Manado, ada bahasa Jawa soalnya. Nyong itu kalau bahasa Manado kan panggilan akrab. Nah itu cuman yang tahu yang teman dekat saya. Nyong bahasa Tegal tuh saya gitu kan. Ada yang bilang, wetenge wis kencot, nyongnya wis lapar gitu, sudah lapar. Yang saya mau katakan adalah Gunawan bilang gini, Nyong lu gak usah datang ke lapangan. Mendingan lu ikut ke sini. Pas waktu itu udah perjamuan kudus. Gunawan bilang, lu ikut aja di sini. Gua yakin dan percaya nanti pasti ada yang juara. Saya bilang gini, lalu yang bener Gun, kita kan cuma berdoa. Masa di sana juara, tapi puji nama Tuhan walaupun ganda putranya enggak, tapi di sektor lain Tuhan beri pembuktian itu. Amin. Jadi yang saya mau katakan, iman itu memang harus kita lihat dan kita buktikan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum lanjut lagi, saya hari ini merasa diberkati. Tadi Pak Erik cerita. Kan Pak Erik saya tanya tinggalnya dari mana? Di BSD. Terus Pak Lius di mana? Di Bogor. Terus begitu dia bilang WL-nya dari Bandung, saya sungguh loh menangis benar. Kenapa? Ya jujur lah gereja saya juga yang sampai saat ini juga nggak sampai separuh ini tempat. Tapi begitu tadi kalian berdua bilang dari Bandung, saya tuh jadi semangat. Dulu, amin. Saya udah, haleluya. Jadi yang saya mau katakan adalah waktu itu juga saya sampai hari ini masih bantu, nggak bilang bantu lah, saya melayani di gereja ayahnya istri saya di Bogor. Jadi dari tahun 2000 sampai hari ini masih melayani Tuhan. Jadi kalau dulu ada RGM, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, Rudi Gunawan Ministry dulu. Saya nggak tahu sekarang ada apakah berubah, RGM. Nah saya mau bilang hari ini saya bukan RGM, tapi namanya BPM. Jadi Bapak Mertua Ministry. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah itu aja apa namanya pengenalan dari saya. Kalau ditanya sekarang anaknya udah berapa, anak saya udah 4, saya udah kakek-kakek, usianya sama Gunawan terpaut lumayan lah. Di 10 tahun saya udah kepala 6 tambah 3 jadi 63 gitu. Jadi amin. Haleluya. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara bilang, wah hebat ya atlet, enggak juga tuh. Ini onderdilnya udah rontok semua, shock breakernya hancur, kakinya semua, pinggangnya. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau kita setia di dalam Tuhan, ada sukacita, ada pertolongan, ada damai sejahtera. Gitu. Damai sejahteranya tuh nggak selalu bentuknya uang. Nah, saya tadi pagi waktu mau ke sini saya cari amplop yang dari Gunawan. Jadi saya mau katakan begini dulu, biasanya ya, kan kita kasih ke pendeta. Betul ya, biasanya gitu lah. Orang timur pasti akan menghormati pendeta. Ini pendeta yang ngasih orang lain gitu loh. Gunawan pernah kasih saya berkat gitu. Nah taburan itu, saya masih ada Nita mungkin lupa. Saya masih lagi cari amplopnya, nanti kapan-kapan saya fotoin. Saya simpen amplop itu tahun 2005. Kenapa? Karena 2005 itu juga saya bisa lihat gerejanya di Saddleback itu loh Nita. Saya masih simpen juga. Jadi yang saya mau katakan adalah benih-benih gitu yang kebetulan saya juga dekat sama Gunawan. Kalau kita bergaul dengan teman, dengan siapapun yang membuat pasti ada taburan, ada yang kita bisa tuai sekarang. Saya juga bisa seperti ini, bisa tetap setia melayani Tuhan, itu semua juga karena anugerah Tuhan. Iman percaya kita, makanya kalau Nita mau Gunawan sekarang di sini, saya tadi istri saya bilang, itu bayarnya berapa ya sewa di sini? Waduh saya nggak tahu, saya bilang. Ya benar, jujur ngomong kita aja juga waktu itu yang di Bogor sampai berdarah-darah, sampai jual ini jual itu, kecuali cincin kawin aja saya nggak jual gitu. Betul, itu pun nggak cukup gitu loh. Yang saya mau katakan adalah tadi, biarlah dunia tidak membuat kita lupa dan kebaikan firman Tuhan dan akan kebaikan Tuhan. Kalau Nita sampai hari ini seperti ini, saya yakin taburannya luar biasa. Jadi kalau kita bukan, konotasinya begini, harta itu sebenarnya bukan milik kita kok. Kita cuma dititipin, disuruh ngelola. Jadi ya kita harus rela.
Kalau kita mau beri yang sakit. Kalau menurut saya kalau kita nggak sakit tuh nggak berasa gitu loh. Jadi kadang-kala itu yang Tuhan minta. Nah pagi hari ini saya bersuka cita saya bisa diberikan kesempatan di tempat ini. Tadi pagi tuh kemarin malam lupa Gunawan bilang gini nih, "Nah, Nyong lu masih ingat kan sama Nita?" Mana mungkin lupa sih, emangnya saya udah Alzheimer kali. Saya bilang pasti ingat, makanya tadi ketemu saya sangat suka cita. Nita juga nggak berbuat dengan senyumnya dan juga semangatnya yang menggebu-gebu, karena dua-dua ini orangnya sangat luar biasa. Yang satu semangat di lapangan, yang satu juga mendukung. Jadi udah jadi dia begitu seperti itu. Jadi bisa seperti ini semua karena anugerah Tuhan. Nah pagi hari ini terima kasih buat Bu Devi yang sudah memberikan saya kesempatan. Terus dia bilang, Pak Lius nanti saya tulis. Terus ditulis sama dia, pendeta. Saya bilang, aduh saya belum sekolah teologi. Selalu begitu dia bilang, tadi juga Nita, Pak Pendeta saya mau ngomong nih belum. Sebenarnya semuanya ini kita PDT kok. Betul ya, PDT, pembawa damai Tuhan. Gitu. Nah jadi terus Bu Devi nggak mau nyerah juga. Pak saya tulis PDM, aduh saya juga belum sekolah. Udah deh saya lanjutin lagi aja, nggak usah tulis PDT, nggak usah tulis PDM, nggak usah tulis PDP. Saya bilang tulis aja BP. Ya kan BP kan Bapak gitu. Jadi ya karena saya mengatakan pelayanan itu sebuah panggilan sih ya, nggak bisa dipaksa. Terus saya juga nggak bisa ikut-ikutan kalau Rudi sama Nita udah jadi pendeta, dia jadi reference, jadi pastor, saya juga ikut-ikut, kayaknya nggak bisa gitu. Percuma. Nah, yang saya mau katakan adalah pelayanan itu pengorbanan. Tadi saya bilang, pas dibilang dari Bandung, aduh saya bukan salut lagi, sangat-sangat salut. Saya tadi bilang sama istri saya pikir saya tuh dari Bogor, dari Tanjung Priok ke Bogor, udah 20 tahun, kayaknya bukan hebat, lumayan ada yang lebih jauh lagi, bayangin dari Bandung, biasa. Ya tetap melayani Tuhan dan saya mau katakan yang kita layani Raja. Jadi saya bilang sama Devi, Menita, terima kasih banyak. Saya sangat bangga untuk melayani di tempat ini karena saya melayani Raja, Sang Raja. Itu jadi bukan pelayanan apapun menurut saya semua nggak ada apa-apanya lah dibanding dengan kebaikan Tuhan. Jadi terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan. Nanti kalau kesaksian lamaan ya. Jadi yang saya mau katakan siang hari ini mengenai kebangkitan dan iman. Tadi juga bilang kan kita hidup karena mata kita tertuju kepada Tuhan. Kebangkitan dan iman. Saya coba lihat-lihat, kebangkitan itu adalah sebuah konsep tentang kehidupan kedua setelah kematian. Jadi nggak mungkin orang bangkit kalau nggak mati dulu. Kita semua juga pada saat masih hidup di yang lama kan kita dibaptis, ditenggelamkan, kemudian dibangkitkan dan jadi hidup yang baru. Nah, puji nama Tuhan tadi sungguh luar biasa. 3 bulan 3 jiwa, 6 bulan 6 jiwa, 12 bulan 12 jiwa. Biarlah kita semua saling mendukung karena pelayanan nggak mungkin bisa sendiri, Nita sendiri, WL sendiri, Pak Erik sendiri, semua di sini. Kalau kita nggak bergandengan erat, kita nggak mungkin bisa maju. Menurut pengalaman saya, karena kebetulan juga rintisan Papa mertua, aduh beratnya minta ampun. Kadang-kadang sampai mau nyerah, saya bilang. Mau nyerah, macam-macam lah halangan dan cobaan itu tuh banyak. Tapi yang saya mau katakan kalau kita tetap teguh berjalan, iman percaya kita kokoh, pasti Tuhan akan berikan. Ya kan? Amin. Nah jadi kebangkitan itu adalah sebuah konsep tentang kehidupan kedua setelah kematian. Jadi kita harus mati dulu, baru bisa bangkit. Yang kedua tentang iman berbicara tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan atau singkatnya kurang lebih ketetapan hati. Kita punya ketetapan bahwa ya kayak Nita sama Gunawan kalau dia bisa bilang saya kelilingi tempat ini keliling saya nggak tahu berapa ratus kali akhirnya terjadi itu karena iman dan percaya dan juga karena tujuannya purpose-nya jelas di dalam hidup ini. Nah kebangkitan dan iman. Jadi yang saya mau katakan tadi di awal kalau kita punya iman jangan iman keroyokan. Biasanya kalau lagi di tempat ini kita wah menggebu-gebu semangat. Saya akan anugerah dan kesembuhan. Begitu keluar kadang-kadang hilang. Contohnya gampang waktu COVID-19, semua pasti tahu kan gereja sih benar ditutup. Tapi berapa banyak setelah COVID dia balik lagi ke gereja. Banyakan kan udah asik dengan online. Menurut saya bukan salah atau tidak, tapi beda lah kalau kita ketemu
face to face, ketemu, salaman, bertemu dengan jemaat, dengan apapun pelayan Tuhan di tempat ini. Saya mau katakan ada satu yang lain. Pagi hari ini saya mau katakan adalah pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan iman. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Izin saya masih pakai ini, saya malah gaptek kalau pakai yang ditotol-totol tuh. Nah, jadi saya pasti pakai Alkitab ini. Terus saya punya keunggulan kalau handphonenya atau listriknya mati, nggak ada wifi, saya tetap bisa baca. Amin. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan bukan alatnya, tapi 1 Korintus 15 ayat 1 dengan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bukannya. Yang saya mau katakan, kita mau sama-sama belajar tentang iman kita yang dibangkitkan, saudara dan saya, karena namanya belajar, kecil, muda, tua, sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan Yesus. Siapapun, saya berdiri di tempat ini bukan saya ingin menggurui, tapi saya mau sharing firman dan juga pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus, apa yang saya sudah alami tentang kebangkitan iman. Apalagi background saya sama Gunawan sama yang namanya olahragawan. Pasti pernah kalah, pernah jatuh, pernah terpuruk. Kemudian kita bangkit lagi. Kalau kita nggak punya semangat yang menggebu-gebu, kita nggak mungkin bisa bangkit. Itu juga dengan semua yang mungkin ada di sini yang nggak pernah kena COVID, angkat tangan. Wah, puji Tuhan. Waduh, yang Amerika malah nggak kena. Jadi yang saya mau katakan adalah kalau hari ini kita bisa beribadah di tempat ini, semua karena anugerahnya Tuhan. Jadi yang saya mau katakan adalah 1 Korintus 15 ayat 1 dengan 4, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai pada kematiannya. Beberapa minggu yang lalu kita merayakan Paskah dan kebangkitannya. Tetapi saya mau katakan bukan berhenti di Golgota, di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Itulah yang menjadi dasar iman percaya. Kalau Tuhan tidak bangkit, dasar kita apa jadi orang Kristen? Biarlah pagi hari ini saya mengatakan kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Saya juga bisa ditolong Tuhan seperti ini, saya bisa berkata Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Itu semua juga karena pengalaman hidup dan juga ada proses. Seringkali kita ingin bangkit, tapi kita nggak mau bertindak. Kita nggak mungkin bisa bangkit kalau kita tidak bertindak. Nah, kebangkitan Kristus menjadi peristiwa yang sangat penting bagi orang-orang yang percaya karena iman Kristen bersandar pada hal tersebut. Pagi hari ini saya mau katakan oleh kebangkitannya di ayat yang ketiga bagian akhir, oleh kebangkitannya kuasa maut dan dosa telah dipatahkan. Berarti kalau telah dipatahkan berarti sudah tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita sih masih hidup di dunia, pastilah kita nggak ada yang suci kan. Tapi kalau kita mau bertindak, mau berubah hari lepas hari akan jadi kebiasaan. Kalau kita kebiasaan kita setiap hari berdoa, kita juga akan berdoa. Karena nafas orang Kristen kan adalah doa. Doa di bawah otoritas Allah. Berarti kalau kita berdoa, kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan dan Tuhan yang bertindak. Karena doa kan seringkali kita berdoa tapi kita perlakukan Tuhan itu seperti benda mati. Kursi, benda mati. Ini benda mati. Saudara bisa pindahkan kapan waktu kan? Jadi saya tanya, Pak Erik kalau habis ibadah di tempat ini dikukutin lagi nggak? Kukutin tuh bahasa Jawa karena saya temannya banyak orang Jawa. Dikukutin.
rumput tuh diberesin. Oh enggak, katanya kalau nggak ada acara, alatnya kan tetap di sini. Nah kalau benda mati kan kita bisa pindahin kemana aja. Sedangkan Tuhan Yesus kita bilang adalah Allah yang hidup. Tapi seringkali kita perintahin dia. Kita nggak diberkati, Tuhan berkati dong, saya udah begini, saya udah begitu, saya udah mengembalikan ini, mengembalikan itu. Kan perintah dia, kita bilang dia Tuhan yang hidup, tapi kita mau atur dia yang harus atur kita sebetulnya. Seringkali kan begitu terbalik-balik pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau karpe dewe, bahasa Jawa lagi, maunya kita sendiri gitu, maunya kita sendiri, kita nggak mau diatur, kita mau ngatur Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau katakan oleh kebangkitan Tuhan Yesus kuasa maut dan dosa telah dipatahkan. Dan kita menjadi orang yang percaya memperoleh keselamatan kekal. Tapi bukan sekali selamat, tetap selamat, kita harus menjaga keselamatan kita setiap hari, setiap menit, bahkan setiap waktu. Karena kita nggak bisa, kita keluar dari sini juga banyak masalah kok. Orang juga kan kadang-kadang kalau di tempat gereja, ini sih tempatnya enak, gede, parkirannya biasa. Kalau di tempatnya sempit, di sini dia haleluya, dia pas keluar halelupa. Saya lupa, keluar parkiran berebut. Seperti itu, jadi ya itu namanya manusia. Tapi yang saya mau katakan pagi hari ini, biarlah kita mempunyai pandangan bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan. Hidup ini bukan kita nggak boleh bekerja, tetap terus. Mungkinlah worship leader yang dari Bandung juga kan katanya juga bekerja ya. Kan nggak mungkin kita berdoa terus 40 hari 40 malam uang turun dari atas, nggak mungkin. Nita juga berdarah-darah, saya tahu lah sampai musik jual ini, jual itu, jual ini, Gunawan cerita. Yang saya mau katakan, teman-teman yang seangkatan saya suka bilang, ini tuh ya Gunawan kayak gitu. Saya belum pernah cerita, tapi tadi saya cerita sama Erik. Saya bilang, bro, lu gak tahu, gua juga kayak apa. Teman suka bilang, Nyong lu ngapain pedalaman, kayak naik angkot, panas, tidur di lantai. Bro maaf, itu lu kagak bisa hitung sama duit. Yang namanya kepuasan pelayanan, makanya saya mau katakan, orang kalau namanya rela berkorban itu kan kita berkorban apa aja. Amin. Waktu pacaran juga hujan-hujan juga kayak rasa gak hujan. Oh, betul? Lagi pacaran bukain pintu. Udah nikah nggak ditutup pintunya. Lupa gitu. Terus kalau ada lubang hati-hati yang kan gitu, hati-hati yang lubang. Kalau udah nikah udah kejeblos, matanya di mana? Tadi ada lubang. Nah pagi hari ini saya mau katakan pengiringan kita juga kepada Tuhan. Ikut Tuhan, saya mau katakan tidak selamanya manis. Kan ada pujian lama, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Membuang diri ke ladang, Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Tapi konsep itu bisa nggak diterapin sekarang? Belum tentu bisa. Yang saya mau katakan adalah ikut Tuhan, di pujian memang selalu manis. Prakteknya beda. Yang saya mau ajak saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, fakta harus tunduk pada kebenaran. Saudara akan apa? Firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang, oh sanggup, ya kita harus berusaha bilang, saya sanggup akan melakukannya. Nah pagi hari ini saya mau katakan, kita jangan punya iman keroyokan. Kita harus punya iman pribadi. Selepas dari tempat ini, kalaupun saudara satu waktu minta didoakan oleh hamba Tuhan, ya luar sana ya saudara juga harus bertindak sendiri. Karena kan di lapangan juga pelatih nggak ikut bertanding. Pelatih cuma duduk di belakang, saya sama Gunawan yang main di depan. Kan saya nggak bisa mau nyemes. Pelatih, nyemes apa enggak? Mungkin. Begitu juga kan, maka saat kita udah dikasih kuasa sama Tuhan, dikasih perlengkapan senjata rohani, tapi kalau kita ada apa-apa kita nanya terus. Lama-lama Tuhan bilang, lu kerjain dulu dong, nanya mulu kapan kerjanya. Kan kita kalau kebanyakan nanya nggak mungkin kerja. Pagi hari ini di dalam Tuhan, saya mau katakan semua yang namanya mati bisa dibangkitkan. Amin, percaya? Jangan cuma karena setuju sama saya, jangan ikut-ikutan, boleh amin, nggak amin juga nggak dipaksa. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang saya mau katakan adalah di dalam Yesus semua yang mati bisa dibangkitkan. Yang saya mau katakan mati begini, mungkin karir saudara.
udah kayak stagnan menurut pengamatan saudara. Saya juga waktu kerja dulu saya banyak, kalau ditanya sekarang Pak Lius sekarang bisnis apa, orang selalu tanyanya itu loh. Bisnis apa Pak Lius? Saya bilang enggak. Pengalaman pernah saya bangun rumah di dekat Priuk. Priuk itu kan katanya daerahnya orang Sangar. Ya, kalau enggak orang Manado, orang Toraja, orang Madura. Rumah saya sekarang yang matanya sipit cuma satu, yang lain orang Madura. Teman-teman suka bilang, lu bisa hidup di situ? Bisa, buktinya gue gak diapa-apain. Nah sekarang kan saya mau katakan adalah, seringkali kita tuh melihat keadaan seperti itu. Kalau kita ada masalah, kita gak lihat Tuhan, tapi kita lihat masalah kita. Siapa di sini yang senang makan donat? Gak ada. Nah tahun 2005 itulah saya tahu donat yang paling enak. Warnanya kayak dipakai bajunya Nita. Dari Amerika, dulu belum ada di Indonesia 2005. Jadi saya bawa 24 biji nih, 2 kotak saya beli. Lupa namanya apa ya itu merah-merah. Nah, saya bawa tuh. Jadi orang bawa oleh-oleh, saya bawa donat. Jadi saya bawa pulang. Saya sayang tuh saya taruh di atas. Bentar-bentar saya lihat lumer enggak ya? Lumer apa enggak? Yang saya mau katakan kalau kita makan donat, kita makan bolongannya apa donatnya? Donatnya kan? Nah begitu juga dengan masalah. Kalau kita punya masalah, jangan lihat masalahnya. Masalah pasti ada. Kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah saudara dan saya. Amin. Karena kalau nanti kalau kapan-kapan ada kesaksian, kesaksian tadi kan udah Gunawan. Kalau kesaksian saya juga sama. Aduh. Orang suka bilang, justru hebat ya. Hebat dari mana ya? Hebat Tuhan gua. Saya pakai baju begini juga karena Tuhan Yesus, bukan karena Lius Pongo. Sama aja Gunawan juga sama. Emangnya kita jadi atlet diurusin sama negara? Enggak. Habis manis, sepah dibuang. Tapi saya nggak merasa gitu. Saya yakin Gunawan juga enggak. Kan itu harga yang harus kita bayar sebagai olahragawan. Kita udah pilih sesuatu, kita harus jalanin. Dan berkorban. Ada yang kena pinggang, saya pinggang lutut hancur. Ini kalau diri kelamaan, kretek-kretek pas duduk, ini semua. Nah yang saya mau katakan, pengiringan kita kepada Tuhan juga seperti itu. Enggak selamanya indah, enggak selamanya mulus. Tapi kalau kita mau berjalan terus mata kita tertuju kepada Dia, saya yakin 100 bukan malahan 1000%. Dia akan menyertai hidup saudara dan saya. Amin. Jadi 3 bulan 3 jiwa, 6 bulan saya mau katakan besok-besok tempat ini nggak penuh terus nanti pindah lagi. Amin. Amin. Haleluya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah kenapa kita harus berjuang. Karena hidup ini berharga di mata. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Saya udah bilang misi saya nanti kalau meninggal tolong tulis ayat itu di batu nisan saya. Amin. Nah, karena kan kita semua pasti pulang. Betul ya? Ada yang gak mau pulang? Kan enak pulang cepet. Gak mikirin ongkos, gak mikirin macam-macam, gak mikirin. Tapi kan kita gak bisa minta. Tapi jangan juga kalau nanti Tuhan panggil kita, Tuhan, ntar dulu dong. Ya itu urusan dia, kan bosnya dia. Kita mau dipanggil kapan. Yang penting kita perkarakan diri kita kepada Tuhan. Supaya nanti kalau kita dipanggil pulang, pas ditanya, kita nggak kayak lagi ujian lupa belajar. Amin. Nah pagi hari ini saya mau katakan, saya mau ajak saudara dan saya, apa yang mati di dalam Tuhan bisa dibangkitkan kembali. Kalau perumpamaannya biar lebih jelas, Lazarus aja deh. Bayangin, udah meninggal 4 hari. Tapi kuasa Tuhan bisa membangkitkan dia lagi. Jadi kalau hari ini karir saudara, mungkin pernikahan saudara lagi goyang, ya mungkin pakunya mesti nancepnya lebih kuat lagi. Karena main bulu tangkis juga gitu, kalau kakinya goyang ngambilnya nggak bisa bagus. Di dalam Tuhan juga seperti itu, kalau kita ngiring Tuhannya setengah-setengah, begitu ada masalah goyang. Kita akan goyang. Nah kalau goyang berarti kita nggak center lagi berdirinya, kita nggak bisa lihat Tuhan dengan jelas di dalam hidup ini. Karena terlalu banyak distraksi, terlalu banyak gangguan kiri dan kanan. Yang saya mau katakan pagi hari ini, kalau Lazarus saja 4 hari dibangkitkan, apalagi saudara dan saya. Nah, saya kasih contoh lagi, ada beberapa contoh biar kita sama-sama, karena contoh ini juga buat saya kan kalau pada saat saya sampaikan firman Tuhan, juga pedang bermata dua buat saudara, juga buat saya.
Nah, contohnya adalah Petrus. Petrus adalah seorang penakut, tapi Tuhan bisa ubahkan jadi seorang penginjil yang penuh kuasa. Ada teman saya juga pemain bulu tangkis, Gunawan juga tahu. Sampai hari ini dia kalau sama orang yang gede, sama siapapun dia nggak takut. Takutnya cuma apa? Kalau lampu dimatiin dia takut. Jadi kalau tidur sama saya, lampunya harus hidup. Nah, Petrus yang penakut aja bisa Tuhan ubah, Tuhan bangkitkan. Iman percaya menjadi orang yang bertobat. Bayangin 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Apakah kita bisa seperti dia? Itu urusan Tuhan. Tapi yang saya katakan kalau kita punya keyakinan, Tuhan bisa bangkitkan iman saudara. Bisa merubah juga hidup saudara. Yang katakan amin, yang setuju atau enggak setuju, silakan aja. Saya enggak akan ngomongin katakan amin yang setuju, kan bisa aja ada yang enggak setuju. Yang saya mau katakan, kalau Petrus penakut dijadikan penginjil, Thomas. Seringkali kan kita jadi orang juga ragu-ragu. Enggak berani bertindak, enggak berani ini, enggak berani itu, bimbang. Bisa diubah menjadi seorang misioner yang beriman. Di dalam olahraga juga kalau kita udah masuk di lapangan, kita ragu-ragu kayak tadi, mau nyemes apa enggak, bolanya keburu jatuh duluan. Di dalam hidup ini juga begitu, kalau kita banyak bimbang, nggak percaya, nggak taat, nggak percaya, udah bolak-balik iman kita cuman levelnya di situ aja. Salah enggak ya, kita semua juga orang juga main bulu tangkis juga nggak bisa langsung hebat. Gunawan bisa juara All England, puji nama Tuhan. Saya ikut All England 8 kali. Ada yang tahu Rudi Hartono? Pasti tahu. Juara berapa? 8 kali. Ya, saya juga All England 8 kali. Tapi cuma sampai 8 besar. Salah. Jauh bedanya. Terus temen bilang, lu puas gak? Puas. Kenapa puas? Gua udah latihan, udah macam-macam, gua gak juara ya gak apa-apa. Begitu juga dengan pengiringan kepada Tuhan. Kalau kita udah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalaupun Tuhan belum sembuhkan penyakit saudara dan saya, Tuhan belum tolong saudara dan saya, kita tetap percaya. Tuhan mampu merubah dan membangkitkan iman saudara. Jadi kalau Petrus penakut jadi penginjil, Thomas, nah ada satu lagi. Makanya saya bilang iman kita nggak boleh keroyokan. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah seorang yang namanya Saulus menjadi Paulus. Yang tadinya demennya nganiaya jemaat, bahkan membunuh jemaat, menjadi seorang pemberita Injil yang punya iman yang luar biasa. Nah, di hari ini saya akan bagikan bukan beberapa tips, tapi bagikan beberapa hal buat saudara dan saya. Marilah kita belajar untuk membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, yang pertama adalah ayat bacaan tadi kan telah berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara percaya Tuhan Yesus bangkit? Amin. Oke. Saudara berarti punya kepercayaan. Betul? Betul apa betul? Oke, jadi yang percaya saya mau katakan adalah kita percaya. Kenapa percaya itu penting? Kita nggak pernah ngelihat Tuhan, betul? Sampai hari ini ada yang pernah lihat Tuhan Yesus? Ada yang pernah dengar suaranya audible seperti saya ngomong atau seperti worship leader? Nah, tapi kita percaya bahwa perkataannya ajaib, bahwa kuasanya nyata sampai dengan hari ini. Kalau sekarang saya ditolong Tuhan, ke depan pun saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan menolong, memberikan saudara kepastian. Yang pertama adalah kalau kita mau bangkit iman kita harus percaya. Harus pakai contoh, ada contohnya. Namanya Abraham. Bapak Abraham. Bayangin, dia kan disebut juga Bapak orang beriman. Amin, Bapak orang beriman berarti dia punya iman yang luar biasa. Bayangin, dia udah umur 100 tahun. Istrinya mandul. Tapi Tuhan bisa buka rahim istrinya, kemudian dia punya anak. Sebenarnya nggak ada dasar untuk berharap. Nggak mungkin lah orang 100 tahun katanya bisa. Tapi yang saya mau katakan kalau kita percaya dan iman kita tidak lemah, walaupun usia kita bertambah, Tuhan pasti akan memberikan saudara dan saya sesuatu pengharapan di dalam Tuhan. Tinggal kata kuncinya kita mau percaya nggak? Percayanya 100% apa 99%?
Pada saat saya dilatih sama pelatih almarhum namanya Tahir Jide, saya juga nggak tahu apakah saya bisa kuat larinya. Sampai hari ini mungkin lari saya lumayan kuat, skipping saya lumayan kuat, tapi kalau smash saya kalah sama Gunawan. Gunawan tinggi, nyemesnya pasti lebih kencang dari saya. Yang saya mau katakan pada saat saya dilatih, saya nggak tahu loh saya bisa jadi seperti apa. Yang saya tahu saya harus jalani apapun yang pelatih saya katakan tanpa tanya-tanya. Abraham juga seperti itu, dia ikut aja. Nah, kadangkala kita kan percayanya separuh-separuh. Nah, biarlah pagi hari ini saya mau ajak saudara dan saya, kita mau belajar dari ayat bacaan kita. Kalau Yesus sudah bangkit, berarti kalau sekarang iman kita lagi lemah, optimisme kita lagi rendah, mari kita bangkitkan. Kita percaya Tuhan sanggup membangkitkan iman percaya saudara. Yang kedua, nah ini nggak gampang, kalimatnya pendek. Kalau dibalik sama aja. Ada satu daerah di sini yang kalau dibalik sama, ada yang tahu? Di daerah selatan, dibalik bolak-balik sama aja. Tebet, dibalik Tebet juga. Nah itu Devi tahu. Orang timur tadi waktu kata Pak Erik, istri saya temennya Nita, saya tahu pasti rumahnya daerah timur. Kenapa? Karena Nita tinggalnya di daerah timur. Kenapa saya tahu Nita di daerah timur? Karena dulunya saya tahu waktu pacaran sama Gunawan. Nah, pengiringan kita kepada Tuhan juga begitu, jangan cuma tahu, tapi kita harus tahu siapa Tuhan Yesus. Jangan cuma memiliki iman, tapi kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang percaya, yang pertama percaya, yang kedua adalah kalau kita mau bangkit iman kita, kita harus taat. Pada apa? Ada firman-Nya. Contoh lagi dari Abraham lagi. Dari Kejadian 12 ayat 1, pada saat dia disuruh keluar dari tanah, bayangin disuruh keluar dari tanah kelahirannya, dia nggak nanya apapun. Istilahnya, makanya kan ada ayat, kita harus seperti prajurit, olahragawan, sama petani. Sebenarnya agak mirip-mirip semua, prajurit itu biasanya taat sama komandannya, disuruh apapun dia ikut. Kita juga kalau punya komandan namanya Tuhan Yesus, itu kita harus taat kepada Tuhan. Kita ini sebenarnya Kopassus, komando pasukan Yesus. Keren ya? Keren. Tapi kalau ada masalah jangan lari, Kopassus nggak mungkin lari. Jadi bukan komando pasukan susu, tapi komando pasukan Yesus. Nah, yang saya mau katakan kalau taat, Abraham aja disuruh pergi. Kalau saudara baca di ayat pertama, itu nggak diomongin. Bukan ayat 2 diomongin dulu, baru ayat 1. Kan di ayat 1 dulu, baru ayat 2. Jadi kita nggak tahu seperti apa, tapi Abraham intinya adalah percaya dan taat kalau kita mau bangkit. Yang ketiga, nah ini adalah berbicara tentang ketekunan. Untuk menjadi seorang pemenang, prosesnya tidaklah sangat mudah. Harus berdarah-darah. Tanpa salib nggak mungkin ada mahkota. Tanpa berdarah-darah nggak mungkin ada sesuatu yang bisa dicapai. Bisa juara All England itu nggak gampang. Sampai hari ini juga masih susah. Ada orang yang bisa 7 kali, kok Rudi sampai 8 kali, kok Suking kalau nggak salah 5 kali. Itu nggak mudah. 1 kali aja susah, apalagi berkali-kali. Nah, di dalam Tuhan, kalau kita mau bangkit iman kita, iman percaya kita, kita harus tekun di dalam Tuhan. Tekun di dalam Tuhan, dengan kata lain tekun itu adalah setiap hari kita lakukan. Dulu saya kalau latihan suka ditembakin supaya saya jadi kebiasaan. Kalau begitu udah ditembak, saya bisa arah kiri, bisa arah kanan. Gunawan pemain double lebih jago ketimbang saya pemain tunggal. Yang saya mau katakan adalah kalau kita tekun di dalam Tuhan, setiap hari kita bangun keintiman kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kita kekuatan. Puji nama Tuhan, istri saya juga banyak dukung saya. Makanya betul juga sih ya kalau dibilang istri itu seorang penodong apa penolong? Penolong. Dibuatnya dari apa? Rusuk. Makanya kalau rusuknya rada panjang, itu nggak enak nyodok. Ya, rusuk itu harus pas, jadi nggak nyodok kiri kanan. Yang saya mau katakan di sini adalah hidup dalam keluarga juga begitu. Bohong lah di antara tempat sini semua kalau ini udah berkeluarga bilang, oh saya nggak pernah cekcok, saya nggak percaya. Bayangin cek sama cok suruh cocok nggak mungkin. Ada juga cekcok, pasti cekcok terus. Nah, pagi hari ini saya mau katakan siang hari ini, mari kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, belajar taat, dan ketiga kita tekun di dalam Tuhan.
Yang tadinya iman kita bimbang, mari kita bangkitkan iman kita untuk semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh, sehingga kita beriman kepada Tuhan. Kalau kita beriman berarti apapun yang Tuhan suruh, saya akan kerjakan. Kalaupun di dalam hidup ini saya belum menerima apapun, saya tetap percaya tanpa alasan apapun. Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam hidup saudara dan saya, bukan kehendak saya yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Saya bukan worship leader, cuman di gereja kadang suka mimpin pujian. Nadanya saya nggak tahu. Saya ingin nyanyi satu lagu pujian namanya Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam Dia. Refnya aja daripada nanti lagunya salah depannya. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat tutang di dalam Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat tutanggung di dalam Dia beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa kami dalam surga, terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dengan sederhana ini Tuhan, tinggal tetap dalam pribadi lepas pribadi. Bangkitkan iman percaya kami dan juga seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Dan ajar kami untuk percaya, taat, serta tekun mengiring Engkau sampai dengan kami dipanggil kembali. Terima kasih banyak Bapak, berkati seluruh jemaat dan seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian di tempat ini hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus dan kami sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Lius Pongo. Kita semua diberkati, Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, seperti firman tadi bahwa pengalaman iman setiap kita berbeda-beda, tapi Tuhan kita sama, kita punya Tuhan yang besar, dan kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, seperti tadi saya bilang bahwa kita akan diberkati melalui kesaksian yang luar biasa, perjalanan iman, pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan, melalui sahabat-sahabat kita yang kemarin boleh dibaptis. Kita bersyukur, kita mau sama-sama sebelumnya nanti Ibu Nita akan memberikan secara simbolis sertifikat untuk baptisan. Waktu dan tempat dipersilakan. Puji Tuhan, saudara diberkati, luar biasa ya. Bapak Lis ini sangat merendah hati, merendahkan diri. Padahal luar biasa, dulu siapa yang gak kenal dibilang bola bekel. Oh dia bisa loncat sana. Saya masih ingat kalau bilang, wah kalau saya ngelihat Bapak Lis ini kalau bertanding, wah dari sana ujung ke sini. Wow luar biasa, bola kekejar semua saudara. Oh hebat ya,
luar biasa sekarang melayani Tuhan. Saya amazing loh, benar-benar. Ya, puji Tuhan memang pengalaman ya. Yang diceritakan Pak Rudi masih ingat aja. Ya, saudara, itulah namanya pengorbanan. Luar biasa. Anda diberkati ya kita semua ya. Saya pun diberkati. Saya juga di situ terharu. Aduh, Alius luar biasa dengan istrinya ya. Menopang ya luar biasa ya. Mari kita sekarang mau panggil yang baptis kemarin. Ya, pelan. Ada kesalahan. Jadi ini akan ganti. Cuman kita panggil ya Adinda Esther Arcita Sela. Ya. Saya nggak ganti namanya karena dia udah ada nama Esther, biarlah Esther itu menjadi bagian iman dalam hidup Adinda. Puji Tuhan, selamat ya. Di sini dulu sebentar. Kemudian saya panggilkan Paulus Humala Panorang Siahaan. ST. Ya, luar biasa. Paulus ya. Barusan tadi dikotbahkan Paulus. Selamat ya. Terakhir Maria Dewi Ayu Pertiwi. Saya kasih nama baptisnya Maria karena beliau baru diputuskan menjadi anak Tuhan atau enggak. Jadi jadilah seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Selamat buat mereka dan saya mau ada kesaksian dari masing-masing mereka. Sedikit ya saudaranya nggak apa-apa ya. Karena mereka mengalami jamahan Tuhan sehingga mereka mau memberi diri dibaptis ya. Siang. Jadi awal mulanya aku bisa dibaptis di Mesri Center. Jadi teman aku pelayanan di sini, Murni sama suaminya dia. Aku tuh iseng-iseng doang sih untuk dibaptis. Sebelumnya sih aku udah prepare juga untuk dibaptis, cuman kendalanya kepotong waktu itu tertunda, gara-gara pandemi. Iya, gara-gara pandemi. Terus habis pandemi tiba-tiba ada pembukaan baptis lagi di gereja. Tapi aku lagi nggak di Jakarta, jadi kayak udah tertunda mulu gitu. Gue pas habis ngomong sama Arni di rumahnya habis makan, oke nanti kalau ada dikabarin deh. Terus minggu depannya langsung ada. Terus aku langsung bilang oke oke mau. Aku kan gitu. Terus aku kayak 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 berdoa dulu kayak semoga kali ini tuh terus jadi Tuhan jangan sampai seperti sebelumnya gitu. Terus kayak perjalanan ya kan agak jauh juga dari rumahku. Aku minta tolong dilancarin. Terus tiba-tiba waktu itu tuh kayak hujan kayak lumayan kayak agak deres deh nyampe tempat. Terus aku kayak berdoa ya Tuhan semoga berhenti deh, semoga kayak easy gitu untuk nyampe tempatnya karena udah telat banget gara-gara aku telat, so sorry. Terus akhirnya bener-bener berhenti dan aku bisa sampai tempat lumayan agak cepat dari perjalanan kayak gitu. Bisa dilanjut terus aku ke Dinda dulu. Selamat siang semuanya. Ini sebenarnya nervous karena kesaksian pribadinya tuh sebenarnya longing banget selam sempat CD kan aku habis ketik itu aku udah pas dewasa kan kan kemarin itu habis berikan sepertinya waktunya kemarin nih si dan aku cuman sih maksudnya setelah sebelum dibaptis itu sebenarnya aku takut anaknya tuh takut so sorry aku nggak tahu kenapa cuman ya mungkin kemarin itu anaknya sih sempat
di PL ada satu sering kesini. Puji Tuhan banget setelah dibaptis aku sakit damai sejahtera dari rasa takutnya tuh udah ketemu Bunita udah nggak takut. Puji Tuhan banget dan aku benar-benar merasakan karena kan kesaksian setiap orang tuh sejahtera itu beri aku ketegangan benar-benar rasanya cukup banget. Dadah, nah, dilanjut. Shalom. Oras. Oh, banyak juga berarti orang Batak. Cek maskernya ya biar kelihatan ya. Perkenalkan nama saya Paulus Humalaparang, Sihaan, Batak. Sedikit mau cerita kenapa sampai saya dibaptis. Sebenarnya saya terjebak, saya juga nggak tahu kenapa saya dibaptis. Sampai bermula dari almarhum saya yang sudah Yesus di tanggal 1 April, pernah gereja kesini di saya. Saya pun selalu bertanya-tanya, kenapa sih kalian tuh kok gereja harus pergi ke sini ke sana? Itu kan gereja dekat rumah aja, Tuhannya kan sama. Saya selalu pikir gitu kan. Tapi ternyata ada maksud dan niat baik ayah saya almarhum, jamaah saya dengan kasih Tuhan Yesus melalui kita. Saya datang ke rumah untuk penghiburan. Sebelumnya ibu pendeta, ibu saya dan ayah saya ini banyak ke gereja, maksudnya dekat dengan pendeta. Datang semua pendeta melayani dan ketika di rumah baru ibu yang baru pertama kali. Singkat cerita sedikit, cerita ini agak lucu juga sih ya. Ketika ibu pendeta dengan kakak Elizabeth yang meresahkan ini datang ke rumah, saya beli minuman karena rumah saya pas di seberangnya Alfamidi. Jadi saya beli minuman, saya kasih ke beliau, Elizabeth. Ini lucunya saya kabur. Abang saya semua nyalam ibu pendeta, saya habis salam-salam, so saya kabur gitu. Saya nggak berani ngeliat ibu pendeta, saya nggak berani ngeliat Kak Elizabeth. Yang kalau sedikit flashback, saya sudah banyak didoakan oleh banyak pendeta. Dari pendeta di dalam Jakarta maupun luar Jakarta, saya sering didoakan karena mereka selalu berkata seperti demikian. Di dalam kamu tuh ada kuasa gelap, di dalam kamu tuh ada iblis, and so on and so on. Saya sendiri bingung, apa orang saya biasa-biasa aja, saya nggak merasa ada apa-apa gitu kan. Setiap saya ketemu pendeta pasti didoain kan. Yang saya bingung, saya nggak bertobat, tapi yang ada malah anget kan, ditumpang tangan terus kan, dikasih minyak gitu. Tapi tetap sehari-hari seperti biasa. Singkat cerita sampai saya ketemu ibu pendeta ini. Pas pertama kali datang saya lihat, wah ibu pendeta ini kok sosoknya kayak anak gaul, modis gitu ya, nggak kayak pendeta pada umumnya gitu. Saya kabur ke kamar, ketika mau pulang, tante saya membangunkan saya. Ibu pendeta mau pulang. Terus saya mau bergerak badannya, tidur lagi. Abang saya juga bangunin saya, ibu pendeta mau pulang. Saya bergerak badannya, tidur lagi. Saya nggak mau dan nggak berani. Tiba-tiba nggak tahu kenapa, saya dengan baju yang basah, gelisah, langsung ganti baju, ketemu ibu pendeta. Di tangan saya gemeter ya masih ngeliat ibu pendeta. Ketika saya ketemu ibu pendeta itu tanpa saya sadari, yang banyak orang bilang itu muka saya marah. Yang saya nggak sampai detik ini pun saya nggak sadar. Itu kayak bukan saya. Ketika saya didoakan oleh saya pun masih nggak sadar juga. Bahkan terjadi saya kayak orang kerasukan, kayak orang gila, kayak orang apa yang sampai detik ini saya merasa, oh ibu pendeta ini menceramkan sekali gitu. Tapi puji Tuhan ketika saya didoakan ibu pendeta dan setelah saya kemarin dibaptis selam, sekarang saya hidup lebih bahagia. Dan sedikit kalau boleh saya cerita, saya baru pertama kali ke sini dan bayangan saya kan, wah ini gereja gede kan banyak ininya besar sekali atau gimana. Ternyata di tempat yang kecil ini biarpun tidak megah dan tidak berlebihan, mohon maaf tidak berlebihan, ternyata Tuhan tuh pakai nih orang yang berkualitas ini. Gitu. Semoga gereja ini bisa terus berkembang, menjamah orang-orang yang belum tentu dia sebenarnya pengen bertobat nih, tapi belum ketemu caranya. Kebetulan puji Tuhan saya dipakai di keluarga saya ini melalui kakak Elizabeth yang meresahkan ini. Sehingga kami jadi lebih dekat dan berkumpul dan bisa, saya berharap
bisa berkembang di sini. Terima kasih Bu Pendeta. Puji Tuhan saudara ya. Itulah kesaksian-kesaksian unik yang kita nggak pernah sangka kalau memang Tuhan izinkan itu pertobatan itu harus terjadi, pembaptisan itu harus terjadi, Tuhan yang berkehendak. Saat itu kami melayat orang tuanya, maksudnya melayat, memberi penghiburan karena kami baru tahu saat itu juga Tuhan gerakan kami berdua, ayo kita pergi sekarang juga. Nyata untuk menjangkau Bapak Paulus ini, adik Paulus ini ya. Ya, saat itu memang saya juga bingung ini, kenapa dia ngeliatin saya kayak mau marah gitu kan. Tapi saya sudah terbiasa dengan pelayanan itu dan saya tahu ada sesuatu hal. Jadi begitu saya selesai doakan, saya langsung tengking itu kuasa kegelapannya di dia. Dia langsung ya seperti yang tadi dikatakan, eh, manifestasi biasa kan iblisnya ya. Tapi setelah sudah keluar, kakinya tidak bisa digerak. Luar biasa ya, Tuhan tuh bekerja melalui imannya. Saat itu saya berdoa, saya bilang kamu akan ngerasain panas. Berarti ya berasa panas dia bilang ya, nggak bisa. Setelah itu kaki bisa jalan. Saya nggak mau doain, saya bilang saya nggak mau dikerjain sama iblis, kamu udah keluar. Saya bilang kamu Paulus harus berdoa dengan imanmu, usir itu satu. Dia beri ada itunya ya, videonya ya. Jadi berdiri itu nggak bisa dia jalan-jalan akhirnya dengan imannya dia tengking sendiri. Ya, saudara, kita semua punya kuasa. Dari kuasa kegelapan kita jangan takut. Penting. Kuasa kegelapan akan lari. Setiap orang percaya diberinya kuasa. Haleluya. Terima kasih ya. Saudara sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian dengan kesabarannya. Maaf ya agak lama hari ini. Karena tanggal 3 besok saya akan pulang. Jadi acaranya banyak hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih banyak. WL, mari. Ya. Selamat kepada ketiga yang dibaptis semakin kuat dalam Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi di mana kita berada. Amin. Puji Tuhan, kita sudah ikuti ibadah kita, mendengarkan kesaksian-kesaksian. Namun sebelum kita suki doa syafaat dibawakan oleh Pak Arya, ada beberapa hal mengenai warta yang akan disampaikan. Mungkin sebelum juga warta kami sampaikan, saya mau ngajak mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali atau mungkin 2 kali ini tapi belum sempat diperkenalkan di tempat kita ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Mungkin ada yang baru datang di tempat ini. Boleh berdiri. Puji Tuhan ada satu keluarga, Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru hadir pertama kali tempat ini, kami ucapkan selamat datang bergabung di IMCM, International Miracle Center Ministry. Untuk selanjutnya kami harapkan boleh ikut gabung di ibadah kami di hari Minggu. Berapa hal yang kami sampaikan secara rutin adalah ibadah rutin kami memang setiap hari Minggu di jam 11 siang ini. Ibadah raya dan juga
disiarkan atau secara streaming langsung ke Amerika. Ya. Pak Rudi juga sebagai gembala memimpin kita pada saat kita perjamuan. Jadi kita online dengan Amerika. Kedua, kita juga ada ibadah rutin setiap hari. Setiap hari kita sebut ibadahnya Family Devotion yang setiap hari dimulai sebenarnya jam 10. Tapi mungkin sekitar jam 11 juga tergantung waktu di Amerika. Tapi terjadwal sebenarnya jam 10 setiap hari. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bergabung secara live streaming boleh ikut bergabung. Bapak Ibu, sebagai ministry ada beberapa hal kegiatan yang misi dari IMCM ini lakukan di Indonesia. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Nita bahwa kita sudah melakukan kegiatan di wilayah Sumba. Ada 3 gereja yang kita support di sana, yaitu ada gereja GPDI Jemaat Bukit Hermon di Kanelu, Sumba Barat. Kedua ada GBI Jemaat Dikira itu di Wawewa Timur, Sumba Barat. Kemudian yang ketiga ada juga di gereja GPDI Jemaat Horeb Watu Puda, Sumba Timur. Kegiatan yang sedang juga dijalankan adalah untuk memberikan sumbangan ya, artinya menggalang dana untuk pembuatan sumur air bersih di Sumba, di titiknya di 3 gereja ini. Sedang berjalan dan kami mengharapkan support daripada Bapak Ibu untuk kegiatan ini. Yang kedua, kita juga melakukan kegiatan, tadi juga disinggung oleh Ibu Nita, yaitu gerakan 7.000 sepatu. 7.000 sepatu ini kita kumpulkan setiap keluarga untuk mendapatkan 4 pasang sepatu yang diperkirakan 500.000 per keluarga. Gerakan ini terus berjalan, jadi Bapak Ibu yang mau mensupport kegiatan ini kami tetap mengharapkan dan kita terbuka untuk kegiatan ini. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang antara lain minggu lalu ya, kita ada di panti asuhan ya, panti asuhan, dan kegiatan itu dilakukan pada hari Senin ya, Senin tanggal ya hari Senin yang baru lewat ini. Kegiatannya dilaksanakan dengan baik dan beberapa kegiatan yang memang kita jadwalkan oleh pengurus, yaitu pelayanan di beberapa tempat. Itu kira-kira yang kita jalankan. Terakhir Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu untuk ikut melayani. Ya. Melayani Tuhan adalah panggilan yang mulia. Kita tidak perlu takut untuk melayani Dia. Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa dan janji Tuhan ya dan amin. Siapakah kita sehingga Tuhan mempercayakan tugas yang mulia kepada kita? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-17-18, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi Bapak Ibu, kita ingin mengajak Bapak Ibu yang berkerinduan untuk melayani di tempat ini, boleh nanti bergabung dengan tim kami yang ada di sini dan boleh menghubungi pengurus melalui Ibu Vivi atau Ibu Wanti atau Ibu Elizabeth.
Itu aja yang bisa kami sampaikan dalam pengumuman hari ini. Dan sekali lagi selamat datang buat Pak Bispongo yang sudah menyempatkan waktu bagi kita semuanya. Terima kasih. Kita akan masuki doa. Oke ya. Ya, saya menyampaikan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul pada ibadah International Miracle Center Ministry. Di tempat ini di Simpruk Teras, di tempat yang Engkau telah berkenan untuk kami terus memuji memuliakan-Mu, serta untuk kami mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Pada hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman hidup dalam kami menjalankan kehidupan sehari-hari. Buat hambanya, Bapak Lius Pongoh, yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati seluruh kehidupannya, baik dalam keluarganya ataupun dalam pelayanannya. Dimanapun berada, Engkau senantiasa menyertainya. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan pada hari ini ya Bapa, worship leader, pemain musik, pendukung, multimedia, penerima tamu. Engkau berkati setiap pribadi mereka supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupannya dan mereka selalu dimampukan dalam segala hal, terutama untuk melayani Engkau dan untuk selalu terus memuliakan Engkau saja ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk pelayanan dari International Miracle Center Ministry supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa baru masuk dan beribadah bersama kami di tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Biarlah International Miracle Center Ministry boleh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Dan Kau memberkati segala rencana yang akan dilakukan. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara yang kami saat ini belum bisa hadir bersama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hatinya dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak, buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikanlah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-citanya. Tuhan, berkati kami dalam pekerjaan kami. Berikan kepada kami kesehatan, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah, Engkau sembuhkan segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawatnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah dari segala bencana alam untuk negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat terendah. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta wakil-wakil rakyat untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah doa-doa ini kami dapat menjadi sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan, dan boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Engkau sertai kami perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang kita semua akan bangkit berdiri. Saya akan memanggil yang berulang tahun minggu ini. Ada yang berulang tahun? Silakan. Dan kita akan berdoa untuk sebentar ya.
sambil sebelum kita menerima berkat Tuhan. Yuk arahkan tangan kita ke depan. Kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa buat Aprilia. Kiranya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati anak ini, boleh menikmati anugerah-Mu, sehingga dia boleh merasakan urapan-Mu saat ini. Dia diberkati dengan bertambahnya Tuhan, umur yang Kau berikan, kesempatan hidup yang Kau berikan. Biarlah dia mempergunakan kesempatan ini untuk melayani, memberitakan firman, menjadi saksi di mana dia ada dan berada. Berkati Tuhan kedua tangan ini. Jadikan kedua tangan ini apa yang dia kerjakan selalu berhasil dalam nama Yesus. Berkati kedua tangan ini, kaki ini Tuhan, supaya setiap dia melangkah di dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami memberkati Aprilia di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari angkat tangan kita tinggi ke atas. Kita akan berdoa untuk permohonan doa juga. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu dengan dicabik-cabiknya sehingga tubuhmu tercabik-cabik dan bilur-bilurmu menyembuhkan setiap penyakit, menjawab setiap permohonan doa yang kami panjatkan kepadamu. Bapak, kami percaya, kami mengangkat pokok doa ini, kami percaya sudah selesai di dalam nama Yesus. Apapun persoalan pergumulannya, Tuhan sudah menjawabnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah wajah Tuhan menyinari engkau kemana engkau pergi dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah firman yang sudah engkau dengar siang hari ini. Jadilah pelaku-pelakunya. Maka hidupmu akan diberkati. Katakan amin. Apa yang saya katakan, diberkatilah engkau. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkatilah juga rohmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan, amin. My soul, I say, how great thou art. How great thou art. How great just sing my soul. My soul. Sing. How great my God. Jesus. Silakan saat itu Tuhan Yesus memberkati sampai minggu depan.